Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Sekolah jam 5 pagi, bubar. Saudara-saudara, penjabat Gubernur NTT, Bapak Ayodhya GL Kalake akhirnya mengambil satu keputusan yang tepat. Ya, menyatakan bahwa kebijakan sekolah jam 5 pagi itu tidak berlaku lagi. Dan ini memang menjawab harapan publik di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kebijakan yang menurut banyak kalangan tidak masuk akal. Bahkan ya dalam pernyataan penjabat gubernur ya, kebijakan yang tidak punya dasar ilmiah. Beberapa waktu lalu ketika kebijakan ini diluncurkan oleh Gubernur NTT periode 2018 sampai dengan 2023 dan sangat didukung secara teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, publik terhenyak dan memberikan aneka reaksi. Mengapa? Karena ini kebijakan yang aneh. Anak SMA ya disuruh masuk sekolah jam 5 pagi. Ini tidak masuk akal, tidak logis. Tujuannya adalah supaya bisa mendongkrak kualitas pendidikan di NTT, supaya output tamatan dari SMA-SMA di NTT dalam hal ini sekolah-sekolah yang memberlakukan mulai sekolah jam 5 pagi itu bisa masuk ke universitas-universitas terbaik di Indonesia, bahkan bisa kuliah di universitas terbaik di luar negeri. Ini memang aneh. Mengapa? Karena tanpa sekolah jam 5 pagi pun sudah banyak anak NTT yang bersekolah di luar negeri, di universitas-universitas terbaik, bahkan juga banyak output dari SMA-SMA di NTT yang bisa masuk UGM, masuk UI, masuk ITS, ITB, dan seterusnya. Jadi tidak perlu harus sekolah jam 5 pagi. Karena itu memang kebijakan yang tidak bijak ini ya diprotes oleh banyak kalangan di Nusa Tenggara Timur. Tetapi pemerintah pada saat itu jalan terus, percaya diri, dengan pendasaran bahwa bagian dari reformasi pendidikan di NTT agar bisa menghasilkan output yang berkualitas. Saudara-saudara, kalau kita melihat ke belakang, memang ini kebijakan yang patut ditertawakan. Banyak orang memang menertawakan kita di NTT karena pemerintah mendesain satu kebijakan yang aneh, menyuruh anak-anak sekolah jam 5 pagi. Kebijakan ini tanpa kajian yang komprehensif, ya, tanpa sosialisasi yang kontinu kepada orang tua, dan bahkan kebijakan ini memicu berbagai kegelisahan dan kecemasan di kalangan orang tua. Anda bayangkan, kalau Anda mempunyai seorang anak SMA, seorang anak perempuan yang harus bangun jam 4 pagi, dan setengah 5 sudah harus siap ke sekolah, ya dalam keadaan yang pagi buta, masih gelap, dan Anda bisa bayangkan kalau orang tua yang tidak memiliki kendaraan pribadi, bagaimana anak-anak mereka harus sampai ke sekolah di pagi buta seperti itu. Ya, ini yang tidak diperhitungkan, tidak dipertimbangkan, tidak dikaji secara baik. Karena itu, ya kebijakan yang tiba-tiba muncul ini memang mendulang aneka reaksi publik di NTT. Dan kita bersyukur bahwa penjabat gubernur NTT sudah membatalkan kebijakan itu. Walaupun kita tahu bahwa sekolah mulai jam 5 pagi itu tidak ada dasar hukumnya, tak ada basis regulasinya. Entahkah keputusan gubernur atau peraturan gubernur ataupun perda sekalipun. Bahkan DPRD NTT menolak itu. Tetapi pemerintah mau jalan terus. Dan sudah tepat Pak penjabat gubernur membatalkan program itu. Lebih baik fokus kita sekarang adalah bagaimana kita membenahi pendidikan di NTT dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui ya membangun sarana prasarana yang memadai di sekolah-sekolah, ya. Menciptakan sumber daya manusia, guru yang berkualitas, ya. Fasilitas-fasilitas pendidikan
harus disiapkan dengan baik. Kurikulum dibenahi. Mungkin faktor-faktor inilah yang bisa memicu meningkatnya kualitas pendidikan kita di NTT. Bukan sekolah jam 5 pagi. Sekali lagi, bukan sekolah jam 5 pagi. Karena itu, kita bersyukur kebijakan yang aneh ini sudah selesai. Dan mari kita menata pendidikan di NTT secara lebih baik, lebih bijak, ya. Harus berbasis data, berbasis kajian yang komprehensif. Jangan tiba-tiba semalam bermimpi, besok bikin kebijakan yang akhirnya membuat publik terheran-heran karena aneh, tapi nyata, dan itu di NTT. Ya, saudara-saudara, publik tentu sekarang menunggu apa tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, karena beliau yang memang cukup getol untuk mendorong kebijakan sekolah jam 5 pagi ini. Sekarang kita menantikan seperti apa tanggapan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi yang jelas bahwa sekolah jam 5 pagi bubar karena ini kebijakan yang aneh, tidak logis, tidak masuk akal, dan tidak berbasis ilmiah. Ya, demikian saudara, mari kita dukung penjabat gubernur NTT saat ini untuk meluruskan yang bengkok-bengkok, untuk meratakan yang berlubang-lubang, dan untuk membuat semua yang gelap-gelap itu menjadi terang benderang. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati.